Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi ke channel kita, yaitu channel Pedang Aswaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan pertolongan. Jadi, pembahasan kali ini adalah pembahasan yang perlu untuk dibahas. Bahwasanya orang-orang Wahabi mereka itu mengatakan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah itu mati dalam keadaan kafir. Artinya masuk neraka. Mereka meyakini bahwasanya kedua orang tua Rasulullah mati dalam keadaan kafir. Mati bukan dalam kondisi selamat. Artinya apa? Masuk neraka. Dan ini bisa dibuktikan dari perkataan-perkataan orang Wahabi, dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, Albani. Mereka mengatakan hal tersebut. Maka akan saya nukil perkataan-perkataan mereka biar tidak dikira oleh orang-orang Wahabi kalian itu ngomong sesuatu yang tidak diucapkan oleh orang Wahabi. Kalian itu fitnah. Kalian itu provokatif. Kalian itu channel yang memecah belah umat, seperti itu. Itu ungkapan-ungkapan mereka, padahal kita ini membuktikan kepada umat bahwasanya Wahabi itu tidak layak untuk diikuti. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya orang tua Rasulullah itu mati dalam keadaan kafir. Mereka meyakini hal tersebut. Ibnu Taimiyah, dia mengatakan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, dia mengatakan ketika dia ditanya bahwasanya apakah benar kedua orang tua Rasulullah itu dihidupkan kemudian masuk Islam sehingga mati dalam keadaan muslim, apakah benar? Dia mengatakan apa? Lam yasihha dzalika an ahadin min ahli hadis. Kata dia, itu tidak benar. Tidak benar dari kalangan ahlul hadis, tidak membenarkan hadis tersebut. Itu menurut dia ya. Nanti kita akan bahas. Bal ahlul ma'rifah muttafiquna ala anna dzalika kadzibun mukhtalaq. Menurut dia bahwasanya hadis tersebut adalah menurut kesepakatan para ulama, bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang makdzub, hadis yang dusta. Wala niza'a baina ahli al-ma'rifati annahu min azharil mawdu'at kadziban kama nassa alaihi ahlul ilmi. Nah, dia mengatakan bahwasanya memang seperti itu, sudah dinas oleh orang-orang yang ahli di dalam ilmu bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang kadzib. Walaysa dzalika fil kutubil mu'tamadati fil hadis la fis sahihi wala fis sunani wala fil masanid wa nahwi dzalika min kutubil haditsil ma'rufah wala dzakarahu ahlu kitabil maghazi wa tafsiri wa in kanu qad yarwuna ad-dha'ifa ma'as sahihi li'anna dhuhura kadhib dzalika la yakhfa ala fa inna mithla hadza law waqa'a lakana mimma tawatara. Ya, ini bahwasanya dia itu tetap dia panjang, bahwasanya dia itu tetap kekeh bahwasanya itu tidak dikatakan oleh ahlul ilmi. Menurut dia bahwasanya tidak benar hadis tersebut, bahkan dia mengatakan hadis tersebut adalah tidak disebutkan oleh para ulama. Kemudian dia menyebutkan hadis tersebut adalah dusta, hadis maudhu kata dia. Nah, maka ini sungguh menunjukkan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu adalah orang yang tidak pintar. Kenapa? Karena banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan ulama, yaitu hadis tentang bahwasanya kedua orang tua Rasulullah dihidupkan lagi, kemudian masuk Islam. Ini adalah hadis yang diriwayatkan banyak para ulama, ratusan hufaz dan para ahli hadis. Dan kalaupun hadis itu adalah hadis yang dhaif,
maka hadis tersebut bukan hadis yang makdzub, bukan hadis yang maudhu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, hadis dhaif. Dan dhaif itu bisa diamalkan di fadhailil amal seperti itu. Tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang makdzub, maudhu, mukhtalaq. Kadzibun mukhtalaqun maudhu kata dia, kan seperti itu. Ibnu Baz mengatakan di dalam kitabnya yang diberi nama Nuru ala Darbil Ibnu Baz, dia mengatakan fala'alla Abdullahi kana qad balaghahu ma yadullu ala anna ma alaihi Quraisy min ibadatil asnam batilun fathaba'ahum. Jadi menurut dia bahwasanya Abdullah, yaitu bapaknya Nabi, itu sudah tahu bahwasanya orang-orang Quraisy itu menyembah berhala tersebut, dan itu adalah salah. Kemudian tetapi la'allahu taba'ahum, bisa jadi, kata Ibnu Baz, bisa jadi Abdullah ini, yaitu bapaknya Nabi Muhammad, itu mengikuti mereka. Nah, ini kan sungguh sesuatu yang dia itu mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya dia menghukumi bapaknya Rasulullah itu melakukan sebuah kekufuran. Membolehkan, artinya dia katakan apa? Bisa saja, mungkin saja dia menyembah berhala. Gitu. Berarti dia mengatakan bahwasanya bapaknya Nabi itu melakukan sebuah kekufuran. Ini. Kemudian yang dikatakan oleh Albani mengatakan apa? Albani mengatakan di dalam kitabnya yang diberi nama Silsilatul Ahadits Shahihah lil Albani, dia mengatakan inna ahlal jahiliyah alladzina matu qabla bi'tsatihi alaihi salatu wassalam mu'adzabuna bisyirkihim wa dzalika yadullu ala annahum laisu min ahlil fatrah alladzina lam tablughum da'watun nabiyyin khilafan lima yadhunnuhu ba'dul mutaakhirin. Jadi menurut Albani ini bahwasanya orang jahiliyah yaitu mereka ini, orang jahiliyah itu diazab karena kesyirikan mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka itu bukan ahlul fatrah. Jadi Albani itu mengingkari bahwasanya orang-orang seperti itu, yang mereka itu yang hidup sebelum diutusnya Rasul, itu bukan ahlu fatrah, dan mereka ini adalah orang yang diazab karena kesyirikan mereka. Berarti masuk ke dalam situ siapa? Bapaknya Rasulullah, ibunya Rasulullah. Nah, ini jelas bahwasanya ini adalah kedengkian dari Albani, ya kan? Kedengkian dari dia mengatakan seperti itu. Bagaimana dia itu pengen sekali menunjukkan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah itu adalah orang yang diazab. Padahal jelas kedua orang tua Rasulullah itu dari kalangan ahlul fatrah, yaitu masa di mana belum diutusnya seorang rasul, yaitu ketika Nabi Isa meninggal dunia. Masa setelahnya, setelah tidak ada orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa dan orang-orang belum diutus kepadanya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Masa itu adalah masa ahlul fatrah, dan ahlul fatrah itu berarti kan mereka nggak ngerti Nabi, ya kan? Dan ahlul fatrah itu tidak diazab. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kita ini tidak mengazab orang-orang sampai kita itu mengutus Nabi, kan seperti itu. Berarti kan sebelum Nabi Muhammad itu mereka itu pada masa fatrah. Tetapi Albani mengingkari hal ini, kata dia ya syirik. Kata dia seperti itu. Maka bagaimana menjawabnya? Menjawabnya ini dalilnya sangat banyak sekali. Dalil yang menunjukkan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang mukmin, seorang yang selamat, seorang yang Islam.
bukan orang yang tidak selamat. Jadi kedua orang tua Rasulullah itu adalah orang yang selamat. Artinya apa? Tidak masuk neraka tetapi masuk surga. Ini kita akan simpulkan menjadi tiga. Memang tiga pendapat di kalangan ulama yang menjelaskan hal ini. Yang menjelaskan hal ini bahwasanya pendapat pertama, kedua orang tua Rasulullah itu adalah beliau itu mati meninggal dunia sebelum diutusnya Rasul. Berarti mereka berdua itu dari kalangan fatrah. Ini pertama. Berarti pendapat pertama yaitu pendapat ulama pertama mengatakan bahwasanya mereka ini dari golongan selamat. Kenapa? Karena mereka itu dari golongan ahlul fatrah. Dan ahlul fatrah itu tidak diazab berdasarkan ayat yang saya sebutkan tadi. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan hal tersebut. Ayat-ayat yang lain yang menunjukkan hal tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun." Dan ayat, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina." Dan masih banyak ayat lain yang menunjukkan bahwasanya kalau ahlul fatrah, yaitu masa di mana belum diutusnya seorang rasul, yaitu masanya bapaknya dan ibunya Rasulullah, maka ini mereka itu selamat karena mereka nggak tahu, karena mereka itu belum diutus kepadanya Rasulullah, belum diutus kepadanya Nabi, sehingga tidak bisa, karena orang itu nggak bisa dengan sendirinya mengetahui, ya kan? Dengan akalnya tidak bisa mengetahui, begitu. Maka orang seperti ini namanya apa? Orang dari golongan ahlu fatrah, dari golongan ahlu fatrah. Kemudian pendapat kedua yang dikatakan oleh para ulama, mereka itu dari golongan yang selamat. Kenapa? Karena keduanya itu tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah mereka berdua itu menyembah kepada selain Allah, bahkan mereka ini mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, yaitu Islam. Islam sesuai ajaran Nabi Ibrahim, begitu. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya mereka itu selamat, begitu. Mereka berdua ini selamat, dan banyak ulama yang mengatakan hal tersebut, begitu. Hal ini seperti siapa? Misalkan banyak dari kalangan mereka yang mereka ini adalah ikut pada agamanya Nabi Ibrahim, yaitu Islam. Ikut pada agamanya Nabi Ibrahim, yaitu Islam, seperti Zaid bin Amr, Zaid bin Umar, Waraqah bin Naufal, wa Abu Bakar Siddiq, wa Abdullah bin Jahash, wa Utsman bin Abdullah bin Jahash, dan lain sebagainya. Mereka semua itu sama, yaitu apa? Mereka beragama Islam, yaitu ketika menurut ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, mengikuti Nabi Ibrahim, begitu. Berarti agama yang lurus, karena mereka tidak pernah menyembah kepada berhala juga. Begitu. Kemudian pendapat ketiga dari kalangan ulama mengatakan mereka berdua itu memang selamat. Kenapa selamat? Karena mereka berdua itu Allah Subhanahu wa taala hidupkan, kemudian beriman, setelah itu meninggal lagi, begitu. Dan ini sesuatu yang tidak mustahil bagi Allah, sesuatu yang jaiz akli. Orang menikmati hidup lagi, kemudian dimatikan lagi oleh Allah. Dan ini ada yang mengatakan seperti itu dari kalangan ulama berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan Rasulullah, karena Rasulullah itu terlihat senang. Ditanya kenapa kok senang begitu kan? Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Zahabtu ila qabri ummi fasa'altullaha an yuhyiyaha
fa ahyaha fa amanat bi wa raddaha Allah. Jadi saya ini pergi ke kuburan ibuku, kemudian saya meminta kepada Allah, saya memohon kepada Allah agar Allah itu menghidupkannya lagi. Kemudian ibuku ini hidup dan dia itu beriman kepada Allah, beriman denganku, dengan Rasul, yaitu dengan Nabi Muhammad, kemudian kembali meninggal lagi. Begitu. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam risalahnya. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi hadis ini bukan hadis yang makdzub, bukan hadis yang maudhu. Menurut kesepakatan para ulama, para ahli hadis, para muhaddis, hadis ini bukan hadis yang maudhu dan berarti bisa diamalkan, yaitu hadis dhaif diamalkan. Gitu. Kemudian ibarah-ibarah yang kita akan meluruskan, beberapa ibarah yang bermunculan yang oleh orang-orang ini terkadang diselewengkan, begitu. Bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah itu beliau mengatakan apa? Al-Imam Abu Hanifah beliau mengatakan walidar Rasul ma mata kafirain. Jadi kedua orang tua Rasulullah itu tidak mati, ma mata kafirain, tidak mati dalam keadaan kufur, tidak mati di dalam keadaan kafir. Tetapi ada di sebagian nuskhah, dan ini adalah salah, ma-nya itu hilang sehingga disebutkan mata kafiroin. Ini tidak benar. Nuskhah ini adalah ada penyelewengan di dalam nuskhah tersebut. Ada penyelewengan di dalam nuskhah tersebut. Karena kalau kita lihat ada nuskhah lain juga di tentang perkataan Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan walidar Rasul mata alal fitrah. Jadi begitu. Jadi kedua orang tua Rasulullah itu meninggal dalam keadaan bertauhid alal fitrah. Ini menunjukkan apa? Berarti riwayat yang itu ada kesalahan, yang tidak ada ma-nya, yang di sana tadi yang saya sebutkan itu adalah salah. Begitu. Kemudian hadis inna abi wa abaka finnar. Hadis ini adalah hadis yang cacat. Walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim saja. Lalu kalau orang Wahabi mengatakan bagaimana, itu kan Imam Muslim yang meriwayatkan. Imam Muslim meriwayatkan ini dalam Sahih Muslim, dalam kitab iman. Bagaimana kalian mengatakan hadis itu cacat? Hadis itu tidak sahih. Imam Muslim sendiri mengatakan di dalam muqaddimahnya ada beberapa hadis yang beliau itu ketika beliau sampaikan kepada para ulama, mereka itu tidak menyetujui. Ada 4 hadis, begitu. Jadi memang ada di dalam Sahih Muslim hadis yang tidak sahih. Itu menurut pengakuan beliau sendiri, begitu. Berarti hadis ini tidak bisa dijadikan pacuan. Inna abi wa abaka finnar, ini tidak bisa jadikan pacuan. Kenapa? Karena hadis ini adalah hadis yang ma'lul, hadis yang cacat. Kemudian adapun hadis lain, yaitu hadis inista'zantu rabbi fi ziyaratiha fa'adzina li wa talabtu an astaghfir laha famana'ani. Bahwasanya ada hadis disebutkan saya ini meminta izin untuk menziarahi kuburan ibuku. Kemudian Allah mengizinkan dan saya meminta agar untuk beristighfar, untuk memohon ampun untuk ibuku. Tetapi Allah melarang hal tersebut. Famana'ani. Allah melarang hal tersebut. Perlu digarisbawahi. Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini, atau hal ini dilarang. Nabi Muhammad tidak boleh melakukannya ketika itu mengucapkan istighfar untuk ibunya, bukan karena ibunya itu kafirah,
bukan karena ibunya itu mati dalam keadaan kufur, kemudian tidak bisa diistighfari. Kenapa? Karena maksudnya adalah agar orang-orang yang mereka itu dulunya orang tuanya menyembah berhala, orang tua mereka menyembah berhala, ketika melihat Rasulullah tidak salah paham, tidak bingung. Sehingga mereka kalau seandainya melihat Rasulullah meminta ampunkan untuk orang tuanya, nanti ditakutkan orang-orang yang melihatnya ketika itu, yang diketahui bahwasanya orang tua mereka itu menyembah berhala, ditakutkan malah mereka itu juga melakukan hal yang sama. Yaitu apa? Yaitu meminta ampun untuk kedua orang tua mereka yang jelas-jelas itu menyembah kepada selain Allah. Maka oleh karena itu dilarang ketika itu Rasulullah untuk beristighfar untuk ibunya, begitu. Dan memang banyak hadis yang menunjukkan ibu Rasulullah itu seorang yang muslimah, mukminah, bahkan beliau itu adalah waliyah, sholihah. Beliau adalah seorang wali. Kenapa? Karena ada hadis yang menerangkan bahwa di situ ketika orang tuanya Rasulullah, yaitu ibunya ini melahirkan Rasulullah, beliau itu melihat di Syam, yaitu Kusurus Syam, itu ada cahaya. Beliau melihatnya. Padahal jarak Mekah dan Syam itu sangat jauh sekali, tetapi beliau itu dapat melihat tersebut. Maka ini termasuk karomah dari beliau. Kalau seandainya beliau ini bukan orang mukminah, maka tidak akan terjadi karomah ini. Beliau bisa melihat cahaya dari Syam, ya kan? Dan hadis ini tuh sabit. Hadis tentang kejadian ini adalah hadis yang sabit, yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar fil amali wa hassanahu, dan beliau menghasankan hadis tersebut. Begitu. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu, maka sudah jelas bahwasanya kedua orang tua Rasulullah itu adalah orang yang selamat. Kedua orang tua Rasulullah itu masuk surga, dan tidak benar perkataan mereka, yaitu orang-orang Wahabi yang sampai mengkafirkan kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi apa yang kita katakan itu semuanya dengan dalil. Maka kalau seandainya kalian membantah, itu harus dengan dalil juga. Dengan dalil apa yang bisa kalian katakan untuk membantah kita. Sesungguhnya ini adalah perkataan ulama dengan dalil, dengan ayat Al-Quran yang sangat banyak tadi yang saya sebutkan, ya kan? Maka ini menunjukkan bahwasanya benar-benar kedua orang tua Rasulullah itu adalah selamat, yaitu mereka berdua masuk surga.